Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur kita boleh beribadah malam hari ini dalam ibadah raya. Puji Tuhan ya. Minggu depan ya itu sudah Resurrection Day, Paskah. Kita tahu ya, kita datang juga untuk dengar bagaimana Paskah ini karya Yesus yang sempurna, yang hancur dibuat menjadi indah. Jadi itu pengharapan yang luar biasa ya. Mungkin sebentar kita lihat cuplikannya, filmnya. Iklannya saudara, sebentar ya, lihat. Haleluya, hanya karya Tuhan ya. Minggu depan kita duduk dekat lagi tentang bagaimana yang hancur, yang rusak sebagaimanapun dibuat menjadi indah. Itu karya Yesus. Sama-sama katakan karya Yesus. Ya, sekalipun sekarang hari-hari ini iman kita memudar, kita mendengar lagi dan mendengar lagi firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi seperti minggu lalu kita dengar bagaimana orang Israel membuat lembu emas itu, lembu emas karena Musa naik ke Gunung Sinai. Mereka membuat Allah Allah Mesir sebenarnya untuk disembah, untuk perbuatan tangan mereka sendiri kalau di dalam Kisah Para Rasul disebutnya. Padahal mereka dibawa keluar dari Mesir oleh tangan Tuhan yang kuat, kasih karunia artinya. Ini bukan karena mereka baik. Ya, bagaimana pewahyuannya yang lalu bahwa anting-antingnya tuh dikasih. Artinya anting-anting bicara divine gold kan, emas ya. Emas dan pendengaran. Ya saudara, sebenarnya kalau saudara mau duduk dengar kabar baik, Injil, ya saudara, hidup saudara begitu indah. Tapi kalau membuang itu, melepaskan itu, hidup di bawah pekerjaan tangan sendiri yang berat, yang sulit ya. Coba Mika, kita review sedikit minggu lalu karena tadi juga dibagikan. Ya, saya baca yang atas dulu dari kanan ke kiri ya. And break off all the people earrings, the golden earrings ya. Tapi itu ada add-nya tuh, alpha dan omega. Nah itu ya. Jadi itu pendengaran akan Kristusnya itu dicopot. Bangsa itu menanggalkan pendengarannya ya, yang dari tinggal mereka. Jadi saudara, semakin lama ini sebenarnya sederhana aja. Saudara mau hidup bahagia, saudara mau hidup indah, saudara mau disuplai, cuman dengar. Ya, mendengar. Iman timbul dari pendengaran. Kalau belum terjadi, itu adalah living hope, ya, hope yang nggak akan mati, nggak akan hilang. Ya, which were in their ear, dari telinga mereka, brought them unto Aaron. Ya, diberikan kepada Harun untuk jadi patung lembu emas itu. Ya, jadi saudara, secara sederhananya gini, saudara penting datang beribadah untuk mendengar tentang Yesus. Ya, jangan mau digoyahkan. Kalau udah bilang dengar Yesus, itu hanya kasih karunia dan baik.
Ya kita udah tahu. Kita baca firman Tuhan aja. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya. Itu yang kita temukan. Kenapa kita bisa hanya melihat yang baik? Karena Yesus sudah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan sudah memikul semua yang kutuk, yang buruk, yang hina. Nah, yang nanti kita dengar. Ya, jangan mau digoyahkan sedikit pun juga oleh siapapun. Nah, itu hearing of faith ya. Galatia 3 ayat 5, Mika. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh? Ya, kita dimeterai dengan roh. Saudara nggak perlu takut lagi apapun. Ada roh Kristus dalam diri saudara. Dimeterai. Nggak bisa lepas. Ya, dengan kamu, kepada kamu dengan berlimpah-limpah. Ya udah jelas ya, saudara mau hadapi apapun atau siapapun di langit, di bumi. Dikatakan firman Tuhan, katakan kita memiliki roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Betul? Ya, jadi benar-benar nggak perlu takut lagi tentang oleh siapapun juga. Ya, berlimpah-limpah, pengurapan berlimpah-limpah, hikmat berlimpah-limpah, roh hikmat, roh wahyu, mata hati kita terang. Ya, kita dibuat damai sejahtera, sukacita, karena roh sukacita itu. Amin. Ditanya nih, ya pertanyaan Paulus karena kepada jemaat Galatia, ya, dan yang melakukan mujizat di antara kamu, jadi mujizat-mujizat supranatural. Jadi hidup kita itu hidup mujizat kreatif Tuhan, mujizat supranatural Tuhan. Berbuat demikian kamu melakukan hukum Taurat atau percaya kepada pemberitaan Injil? Ditanya ya, atau kepada hearing of faith, mendengar firman iman tuh. Kebenaran iman, sama-sama katakan kebenaran iman. Kebenaran iman itu kebenaran hadiah yang kita terima bukan karena kita layak, tapi karena Kristus kerjakan buat kita sebagai kita. Ya, jadi roh nggak ada di dalam perjanjian lama, bahkan ya orang Israel nggak ada rohnya tuh, Roh Kudus atau Roh Allah itu dalam diri mereka nggak ada. Ya hanya di atas. Saudara dimeteraikan. Saudara mau takut apa, saudara? Betul ya, firman Tuhan bilang tuh di dalam Yohanes ya, kalau nggak salah ya, bagaimana 1 Yohanes atau itu bagaimana roh yang dalam diri itu nggak lebih besar daripada roh yang dalam diri kita. Roh ada di dalam kita jauh lebih besar maksudnya. Buka aja Mik. Ya. Dan mujizat. Saudara hidup benar-benar dari mujizat kepada mujizat. Dari iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu hanya pekerjaan Tuhan. Ya, karena percaya, sama-sama karena percaya kepada pemberitaan Injil. Ya, hearing of faith. Makanya Injil itu ada apa? Hearing of faith. Ya, mendengar firman iman sebenarnya gitu. Injil Kristus, Injil kasih karunia, Injil damai sejahtera, semua ditulis di Alkitab begitu. Bukan Injil tuntutan gitu, bukan Injil lakukan ini, lakukan itu, nanti dihukum kalau gagal. Bukan, saudara. Itu bukan kabar baik. Yang kabar baik adalah hearing of faith. Kita suka kabar baik, sama-sama saya suka kabar baik. Saya butuh kabar baik. Ya, kita butuh kabar baik. Ya, Tuhan Yesus datang untuk beri kita kabar baik. Ya, memberitakan kabar baik bagi orang yang patah hati katanya. Waktu Yesus baca juga nubuatan di Yesaya ya. Mencelikan orang buta, memberikan kabar baik bagi orang miskin. Kabar baik bagi orang miskin apa ya? Diperkaya. Good news. Amin. Jadi kalau kita memiliki good news, kita nggak takut kabar celaka. Kenapa? Di luar sana nggak ada urusan sama kita. Amin. Ya. Dan bagaimana kita memandang Yesus ya? Ini jadi kalau kita firman iman, kita memandang Yesus. Kita memandang Yesus dan karyanya. Ketika kita memandang Yesus Kristus, kita melihat Bapa in action ya, dalam mengerjakan. Itu pekerjaan Bapa buat kita. Luar biasa, saudara, luar biasa.
Amin. Ya, kita baca dari Galatia 3 ayat 5 udah ya tadi ya. Yohanes 1. Nih supaya jelas saudara ya. Kenapa saya katakan kalau kita memandang Yesus, kita memandang Bapa yang lagi action gitu. Bapa in action ya. Our Father in action. Kita melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi misalnya. Tuhan itu menyembuhkan. Tuhan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, mujizat. Ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, kenapa kita percaya bahwa Yesus Kristus Bapa, Anak, Roh satu. Ya, kalau menyimpang dikit ya kalau orang bicara Tritunggal sederhana aja saudara. Ya. 3 dalam 1, 1 dalam 3, yang satu mati untuk kita. Untuk saya, gituin aja. Ya, bukannya ya tapi gimana, tapi bagaimana? Udahlah, kalau saudara tahu semua tentang Triune God atau Tritunggal ini, nanti jadi 4 in 1 jadi. Saudara sama. Ya. Pokoknya pada mulanya ada firman, Kristus ya, bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Titik. Ya, 2. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Yesus. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, firman. Dan firman itu dalam mulut saudara nih sekarang dan saya. Ya, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan dari segala yang telah dijadikan. Gak ada. Nah, sekarang lidah saudara dan saya berkuasa. Ada firman Kristus. Apa yang kita mau perkatakan? Yang meluap dari hati. Masuk dari gerbang mata, gerbang telinga, jatuh di dalam hati kita. Apa yang kita mau perkatakan? Firman Kristus. Makanya kita harus tahu pasti. Ya, bahwa apa yang kita perkataan itu good news, kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. 4. Ya, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau saudara memperkatakan yang hidup. Ya, hukum Taurat sudah di belakang. Kematian, penghukuman. Di dalam Kristus kasih karunia hidup, Zoe, kehidupan Kristus. Ya, dan dikatakan Zoe itu adalah terang manusia. Kemuliaan saudara. Udah dimeterai saudara di dalam diri saudara dan saya. Amin. Inilah luar biasanya kabar baik ya. Sama sekali lagi katakan kabar baik. Yang kita dengar, nih. Yang kita dengar. Amin. Roma 1 ayat 16-17, ayat yang terkenal. Sebab aku, kata Paulus, ya mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, kokoh itu artinya teguh tuh, berdiri di posisi. Nggak ada lagi yang mau goyang, yang bisa goyangkan. Ya, tadi saya katakan jangan mau lagi digoyahkan oleh intimidasi siapapun. Wah, nggak bisa gitu Pak, Tuhan juga masih menghukum. Kamu aja deh, saya enggak. Karena sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus. Selesai kan? Nggak perlu berdebat. Dan Injil adalah Injil, Gospel, kabar baik adalah the power of God, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Unto salvation, soteria, sozo. Ya, menyelamatkan semua aspek, semua area, semua dimensi. Semua spektrum kehidupan kita. Saudara, jangan mau lagi dibodoh-bodohin. Ya, kaya sih kaya, tapi penyakitan. Atau sehat sih sehat, tapi miskin. Ya. Enggak, saudara. Salvation, setiap orang yang percaya. Inilah kebenaran iman. Ya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Gentiles, kita. Yahudi dan non-Yahudi, Christian, ya, sebagai jemaat Tuhan. Saudara, jelas. Amin. Ini Injil Kristus. Kalau kita dengar gini, hati kita menyala-nyala, saudara. Ya, Injil damai sejahtera, orang Tuhan gak menghukum lagi.
Tuhan kasih power. Dia adalah, Injil itu ada kuasa Allah. Jadi sebaliknya kalau bukan Injil yang saudara terima, kematian, itu bukan power dari Tuhan. Ya, jadi the power tuh, bahkan bahasa Inggrisnya the power, artinya satu-satunya. Ya, the power of God, satu-satunya tuh. Apa tuh kalau bahasa Inggrisnya disebut satu-satunya. Ya. Jadi kita terima dengan mendengar, saudara. Nah, jangan sampai tragedi terjadi kepada orang Israel itu. Mereka keluar dengan kasih karunia, dengan Injil, tapi malah ngasih pendengaran mereka ya kepada Harun untuk jadi lembu emas. Ya, dan kita tahu lembu emas itu di dalam Kisah minggu lalu, kalau sudah bisa dengar ya, yang khotbah minggu lalu, hari Minggu, itu perbuatan tangan manusia. Ya, jadi sederhana sekali. Ya, kita sekalipun kita membaca di dalam Perjanjian Lama, keluarkan Yesus, ya, disingkapkan. Ya, bahwa kita berada di bawah dispensasi waktu kasih karunia. Kita mendeklarasikan saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus tanpa ragu. Amin. Ya, jadi saudara melihat orang benar diberkati, orang benar dilindungi, orang benar begini, orang benar begitu. Syaratnya sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Ya, makanya tadi dikatakan ayat 17, sebab di dalam dia nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah, bukan kebenaran Melki gitu, atau kebenaran manusia siapapun. Kalau kebenaran Allah, kebenaran Yesus, kalau kita terima sebagai kebenaran hadiah. Amin. Kebenaran gift of righteousness. Kebenaran iman. Ya, makanya disebut yang bertolak dari iman, terima, dan memimpin kepada iman. From faith to faith gitu. Jangan mau lagi dibohongin, saudara. Karena dulu saya di gereja dibilang gini, iya, keselamatan itu cuma-cuma. Justification disebutnya, pakai bahasa tinggi lah ya, justification. Itu cuma-cuma. Cuma sanctification, menguduskan diri, itu kamu harus usahakan. Apalagi glorification, tahap yang ketiga, diusahakan lagi. Itu bukan dari iman kepada iman, bukan dari faith kepada faith kalau begitu. Dari faith kepada works. Jatuh lagi, saudara. Jatuh lagi ya. Jadi from faith to faith nih, kalau bahasa Inggrisnya gitu kan, dari iman memimpin kepada iman. From faith to faith, sama-sama katakan, dari iman kepada iman. Itulah dari kemuliaan kepada kemuliaan, semakin besar. Ya, dari iman kepada iman yang semakin kuat, semakin besar juga. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi jangan sampai, ya waktu selamat orang benar, tapi begitu menjadi orang Kristen, 5 tahun, 10 tahun jadi orang nggak benar. Karena hidupnya bukan hidup oleh iman lagi, hidup oleh perbuatan diri sendiri. Ya tapi Pak, kita kan harus berbuat, kita kan harus berbuah. Saudara, berbuah ranting itu karena menerima sari-sari makanan dari pokok. Selalu kita dengar begitu kan? Bukan rantingnya yang ngeden, yang berusaha, tapi menerima. Itulah iman. Sama-sama katakan iman, tangan terbuka, menerima. Ya, kalau saudara dengar kabar baik, saudara mau terima nggak? Itu aja gampangnya. Ya, dan kalau saudara menerima itu, saudara tidak akan dipermalukan. Ya, hanya percaya itu tidak akan dipermalukan. Karena pengharapan itu tidak akan dipermalukan. Dibenarkan oleh iman itu tidak akan dipermalukan. Menerima kebenaran hadiah itu tidak akan dipermalukan. Teguh aja berdiri. Sejak saya mengenal ya Injil, kabar baik Injil kasih karunia ini, dan berharap di situ, nggak bisa dipermalukan, saudara.
Bener-bener. Bener-bener orang mau tungguin. Kapan si Melki jatuhnya? Nggak bisa, saudara. Bukan saya hebat, bukan. Karena saya menerima ya kuasa ya dari mendengar firman. Right believing. Kalau hari Jumat kita dengar right believing. Power of right believing. Kuasa daripada percaya benar. Ya terus aja keep on believing, terus percaya. Ya. Jangan lepaskan pengharapan. Ya, kalau dibilang kapan giliran saya? Ya sekarang. Tenang aja, ya. Dalam perjalanannya pasti sampai. Amin. Ya, saya mau masuk langsung apa yang mau dikabarkan hari ini, ya, tentang apa yang Yesus sudah bayar, passion of our Jesus Christ gitu ya. Passion itu bicara penderitaan dan kematian, ya, kasihnya yang tanpa henti, atau saya sebut bahasa Inggrisnya apa, relentless ya, relentless itu tanpa henti, atau gampangnya continue gitu. Kasih Tuhan gimana Pak Melki? Lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Terus continue, berkelanjutan, ya. Bahkan kalau pakai kita lihat bagaimana kasih Tuhan itu kepada orang berdosa, pelacur, pemungut cukai, orang-orang yang terbuang, terhilang, reckless ya, disebutnya sembarangan atau skandalous, love, yang memalukan. Bagaimana Yesus menyelamatkan orang yang disalib di sebelahnya. Tuhan, ingat aku ya, kalau kamu di dalam kerajaan. Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Taman Firdaus. Dia nggak disuruh, ya tapi kamu ngerampok apa tadi? Ya kembaliin dulu, minta maaf dulu, beresin dulu. Nggak begitu, saudara. Itu kasih ya, yang udah nggak bisa, nggak terbatas, saudara. Ya, kita Tuhan nggak bisa mengasihi kita more atau lebih lagi. Kenapa? Udah nggak bisa lebih, udah mentok. Nah itu mentok ya, sudah semua. Dan sebaliknya nggak bisa kurang. Kalau Tuhan kurang mengasihi, dia berhenti jadi Allah, karena Allah adalah kasih. Nah ini yang kita mau lihat, scandalous love, ya, kasih yang memalukan. Kalau skandal tuh memalukan kan? Wah, dia bikin skandal, memalukan. Makanya Tuhan Yesus dianggap memalukan. Nggak salah itu guru kamu, makan sama orang berdosa, sama pemungut cukai. Dia nggak tahu. Makan sama pelacur tiap hari lagi. Malah Yesus lebih nyaman sama orang-orang berdosa. Kenapa? Karena mereka menganggap Yesus itu sebagai juru selamat. Kalau ahli Taurat, orang Farisi menganggap Yesus itu sebagai apa? Guru gitu ya kadang-kadang. Atau dicari kesalahannya. Wah, ini kapan salahnya nih? Pasti ada salah ngomong nih. Dicari kesalahannya. Nggak nyaman Tuhan Yesus di situ. Ya, nah, kita terus melihat kasihnya Tuhan ya. Bagaimana kalau kita bilang kita mendengar, kita melihat kasihnya kepada kita. Lukas 22 ayat 44 ya. Bagaimana ketika, nah karena udah mau Paskah kan, nah, kita lihat bagaimana Tuhan itu di Taman Getsemani, ya, dia berdoa 3 kali karena dia harus menjadi dosa karena kita, saudara. Kebayang nggak sih? Jadi dosa, terpisah dengan Allah. Makanya dikatakan dia sangat ketakutan dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, makanya ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan bilang, mana yang lebih mudah? Dosamu diampuni atau bangkitlah dan berjalan? Bagi Yesus lebih mudah menyembuhkan. Karena untuk segala dosamu diampuni, dia harus menjadi dosa, saudara.
terpisah dengan Allah. Mengerikan. Terpisah itu. Stres luar biasa. Peluhnya tadi dibilang seperti titik-titik darah. Dia pecah pembuluh-pembuluh darah di dahi itu. Bercampur dengan keringat. Udah keringat dingin itu, saudara. Dan itu menebus tanah yang terkutuk juga ya. Bertetesan ke tanah tuh. Ya, saudara. Belum lagi Yudas, ya, muridnya datang mengkhianati dia dengan ciuman. Ya, Yesus juga bukan ditangkap, dia menyerahkan diri. Ya, dia bilang, ini aku aja sudah rebah semua itu. Tentara Romawi dan orang-orangnya imam besar yang mau menangkap dia. Saudara, Yesus itu rela menyerahkan diri hanya karena kasih. Ya, nah kita mau lihat bagaimana Petrus putuskan telinga Malkus. Kita lihat sebentar ya. Yohanes 18 ayat 10 ya. Yohanes 18 ayat 10. Waktu mau ditangkap ya, lalu Simon Petrus membawa pedang, menghunuskan pedangnya, meletakkan kepada hamba imam besar, memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu ialah Malkus. Sudah, siapa Malkus? Kenapa namanya ditulis? Dia adalah hamba imam besar. Dia sebenarnya sangat membenci Yesus. Dia yang mau tangkap ini. Dari pasukannya imam besar. Ya, imam besar pada waktu itu, kalau dia bilang ini, itu orang sesat, dibunuh, saudara. Ya, Paulus diberikan license to kill tuh. Surat izin untuk membunuh Saulus tuh ya, sebelum jadi Paulus. Mafia, korupsi. Ya, kalau mereka nggak suka, bunuh. Bagaimana Tuhan itu menulis namanya? Kenapa begitu banyak hamba imam besar? Kenapa ditulis si Malkus? Ya, Malkus itu orang Israel yang telinganya putus, pendengarannya nggak ada, jatuh. Ya, tapi Tuhan Yesus ambil tuh telinganya lagi, tempel. Saudara, semua masalah tentang mendengar, hearing. Ya. Dan ini benar-benar Tuhan itu mengembalikan pendengaran kepada musuh-musuh juga. Coba ayat 26-nya. Ini kan bicara tentang Petrus. Petrus sok-sokan, kasihnya bilang, membanggakan kasihnya. Saya pasti tidak akan lari dari Yesus. Saya tidak mungkin menyangkal. Saya rela mati. Tuhan Yesus bilang, terus hari ini ayam gak berkokok kalau sebelum kau menyangkal aku 3 kali. Dan ini kejadiannya juga. Yang ketiga nih, ia menyangkalnya, katanya bukan. Kata seorang dari hamba imam besar. Seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Tuh, jadi si Malkus dan keluarganya membenci Yesus. Bukankah engkau kulihat di taman itu? Berarti dia ikut. Ya, Malkus dan saudaranya ini bersama-sama dengan dia. Petrus menyangkal. Tapi apa pesannya? Tuhan mengasihi musuhnya. Orang telinganya dibalikin lagi. Ya, sama Yudas Iskariot. Ya, penuh dengan kepahitan atau penuh dengan uang. Dia mau cari uang aja. Yesus sudah tahu. Tapi bagaimana Yesus mencuci kakinya? Waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya, mencuci kaki ngomong-ngomong adalah pekerjaan yang paling rendah dari bujang yang terendah. Gimana tuh? Kalau ada bujang yang paling rendah, nah pekerjaan yang paling rendah ya cuci kaki tamu. Yesus raja segala raja. Dia tahu Yudas akan mengkhianati dia. Tetap dicuci kakinya, saudara. Ya, artinya apa? Yesus mencintaimu sekalipun engkau punya tujuan jahat. Nah, tuh kayak gitu. Itulah kasih. Yesus mengasihi Yudas. Sayangnya Yudas tidak mau menunggu bahwa ada yang tergantung di kayu salib buat dia.
Dia menyesal sih menyesal. Ya, tapi dia menggantung dirinya. Ya, sekalipun dia tahu Yesus orang benar. Ya, jadi jangan, pesannya apa? Jangan menghukum diri sendiri, saudara. Selalu ada rahmat yang baru setiap pagi, rahmat yang baru. Ya, hidup kita di reset. Kita lempar, let it go, ya, lepaskan yang masa lalu. Ya. Itulah yang kita lihat. Yesus tahu Petrus akan mengkhianati tadi. Ya, Yesus kasih tahu. Yudas dikasih tahu, Petrus dikasih tahu. Bahkan ketika Petrus pas ngomong yang ketiga tadi, Yesus melihat Petrus. Lukas 22 ayat 60-22. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Dia nyangkal ya. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Kukuruyuk. Ya. Persis waktu dia bilang, "Aku tidak tahu apa yang kau katakan." Ayam kokok. Persis seperti yang Tuhan Yesus katakan. Hancur nggak hatinya? Udah dikasih tahu. Udah ada lagi firman yang berkata, "Kalau kau mengakui aku di hadapan manusia, aku mengakui di hadapan Bapa. Kalau engkau mengakui aku di hadapan manusia, aku tidak mengakui engkau di hadapan Bapa." Ya Pak, kalau gitu firman Tuhan kan ada, Petrus masuk neraka. Itulah hukum Taurat perjanjian lama. Harusnya Petrus apa? Binasa. Ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Pas Yesus lewat lagi dibawa sama tentara. Ya, Yesus lihat kepada Petrus. Ya, dengan kasih. Itulah buktinya. Tuhan Yesus mengasihi, ya, dengan kasih yang apa tadi? Skandal. Ya, relentless juga apa tadi, yang ngawur gitu kalau secara manusia. Ini gimana sih Tuhan? Kan udah dikasih tahu. Kan udah begini, mestinya mah dihukum orang kayak gitu. Petrus sampai hancur hatinya. Maka teringatlah Petrus kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah berkata tuh tulisnya. "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal 3 kali. Telah 3 kali menyangkal aku." 3 kali, saudara. Dan saudara tahu kemudian Petrus dipulahkan melalui apa? Melalui kasih Bapa, kasih Yesus. Pontius Pilatus tahu semua imam-imam, orang Farisi iri dan melakukan tuduhan palsu. Tahu dia, saudara. Dan dia memerintahkan Yesus dicambuk. Ya, bayangin, Yesus dicambuk sebenarnya. Kalau orang mau disalib kan nggak perlu dicambuk. Ya, tapi bagaimana melalui peristiwa itu Yesus dicambuk oleh bilur-bilur Yesus, kita sembuh. Ya, melalui Pilatus ini digenapi Yesaya 53 ayat 5. Ya, sampai tersingkap tulang-tulangnya tuh, dicambuk, disesah, memikul penyakit dan sakit kita. Dan hanya seorang hamba. Sebenarnya ada 3 ya. 3 orang yang disalib itu. Penjahat besar, pemberontak dari Romawi, atau hamba yang gak punya hak hidup milik orang. Hamba mau dibunuh mah gak ada hukumnya, saudara. Bunuh aja. Dan Yesus dicambuk menggenapi kitab Yesaya itu. Ya, di kitab Mazmur juga ada. Menggenapi semua itu untuk kita, saudara. Supaya kita sembuh. Kita memiliki legal standing untuk sembuh. Karena sebagai hamba, dia dikasih salib, disalibkan.
Semuanya klop, saudara. Ya, bahkan dia selalu mengasihi kita sebelum dunia dijadikan. Dia tahu nama kita. Dia tahu nama Yudas, nama Malkus, nama Petrus. Ya, jangan biarkan masa lalu kita menentukan masa depan kita. Yang kita tahu Tuhan itu baik. Yang kita tahu Tuhan itu mencintai kita, sangat mengasihi kita. Amin. Ya. Juga Tuhan ingat nama kita, ya seperti Simon nih, bicara waktu dia mikul salib. Ya, di dalam film ya Yesus juga jatuh ya. Jatuh itu dia menembus celaka kita supaya kita nggak celaka. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Seolah-olah apa yang kita dengar secara kasat manusia, Simon yang menolong Yesus. Sebenarnya di situ Yesus sedang mengetahui, ya, Yesus sedang melakukan sesuatu untuk Simon. Ya, Simon orang Kirene. Dia tahu namanya, dia tahu nama anak-anaknya tuh, Alexander, Rufus. Ditulis di Alkitab. Saudara perhatikan, ya, bagaimana itulah kasih Tuhan yang mengenal nama saudara. Perwira Romawi di Lukas 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara, kalau kita mau lihat anak domba Allah diperiksa semua. Imam-imam besar periksa, enggak ditemukan kesalahan. Makanya mereka harus kirim saksi-saksi dusta. Diperiksa oleh Pilatus, enggak ada kesalahan. Pilatus harus menyesah dia, mencambuk dia. Supaya apa? Supaya dia pikir dia bisa lepasin Yesus. Karena dia tahu Yesus ini sebenarnya harus melewati pengadilan gini karena orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, imam-imam besar itu iri. Nggak bisa juga. Herodes diperiksa, nggak ada salahnya juga. Ya, perwira tadi itu kita baca. Jadi orang ini adalah orang benar. Dia anak domba yang diperiksa. Ya, bahkan Yudas bilang juga, aku menyalibkan orang benar. Ya, ngeri ya saudara. Tapi dengan begitu Tuhan Yesus menggenapi semua. Sehingga kita menerima semua apa yang kita sebut tadi kasih Tuhan yang luar biasa itu. Ya. Dan kita lihat di dalam 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Lukas 23 ayat 34 bagian A. Yang perkataan pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 7 perkataan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Termasuk siapa? Termasuk Yudas, termasuk Petrus, termasuk siapa? Pilatus, perwira, termasuk Herodes. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasihnya. Begitu Pak, mereka selamat dong. Yang terima ya selamat. Kalau yang nggak terima ya enggak. Karena firman iman dikatakan terima. Tapi dari sisi Tuhan, dari sisi Yesus, dari sisi kasihnya Bapa, Yesus itu mati untuk orang berdosa. Kontribusi kita semua adalah dosa di dalam kayu salib itu. Father, forgive them, for they do not know what they do. Ya. Yang kedua apa? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Ayat 43 dari Lukas 23. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, assured I say to you, pasti today you will be with me in paradise. Kepada siapa?
Nggak tahu namanya aja nggak tahu kita. Orang yang di sebelah kayu salib Yesus itu. Pemberontak atau penjahat besar. Ya tapi kamu harus minta ampun dulu. Harus mengembalikan apa yang kamu curi. Mau Tuhan, tapi sangkut di kayu salib. Tuhan gak suruh begitu bahkan. Itulah kasih. Kepada Maria. Yohanes 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya, Maria kan, dan murid yang dikasihnya, Yohanes kan, karena ini di kitab Yohanes, Yohanes menulis dirinya sebagai murid yang dikasihinya. Di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," kepada Yohanes. 27. Kemudian katanya kepada muridnya, ya si Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. "Woman, behold your son, behold your mother." Lihat ibumu, inilah ibumu, inilah anakmu. Kasih Tuhan juga memelihara, memperhatikan kehidupan Maria. Ketika ia mati di kayu salib, kasihnya tetap. Ya, dia take care. Itu artinya, saudara dipelihara. Nah, gitulah gampangnya. 4. Matius 27:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? My God, why have you forsaken me?" Saudara, Tuhan Yesus ditinggalkan. Bapa memalingkan mukanya. Kenapa? Karena dia telah menjadi dosa. Karena kita, dia tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, tidak melakukan dosa. Dosa tidak ada dalam dirinya. Tapi telah dijadikan dosa karena kita. Ini kontribusi kita. Sehingga Bapa harus memalingkan mukanya. Inilah yang di Taman Getsemani tadi. Sampai peluhnya dan bercampur dengan darah. Tuhan gak bisa lihat dosa. Sehingga saudara dan saya dilihat oleh Bapa sekarang adalah kebenaran Yesus. Makanya, ayolah. Saudara, kalau saudara bilang, "Wah, saya orang berdosa, saya nggak layak." Saudara ngomongin terus itu, yang tanpa melihat karya Yesus. Benar, tapi nggak mau lagi menerima bahwa saudara adalah kebenaran Allah dan Yesus, itu menghina namanya. Bapa memalingkan mukanya kepada Yesus supaya Tuhan Yesus senantiasa menghadapkan wajahnya kepada saudara dan saya. Inilah anakku yang kukasihi. Kita, saudara, tidak pernah ditinggalkan, forsaken, tidak pernah dilupakan. Makanya Tuhan bilang, sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau, tidak akan melupakan engkau. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung yang mestinya kita tanggung. 5. Aku haus. Ya sudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genap apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ya saudara, Tuhan pernah dikasih minum anggur dan mur. Itu anestetik tuh, anestesi supaya nggak terlalu sakit gitu. Tapi dia menolaknya, dia tidak mau. Supaya apa? Supaya menanggung penyakit kita. Dan dia haus karena semua cairannya sudah habis. Dan tinggal, makanya dikasih bunga karang dan sour wine itu, anggur asam. Yang menggambarkan apa? Memikul semua kutuk keturunan. Kutuk nenek moyang kita. Ya, wow, anak penyembah berhala, pantesan hidupnya hancur. Saudara, nggak bisa lagi, sudah putus. Kutuk Adam itu sudah putus. Kutuk nenek moyang kita, penyembah berhala, penyembah apapun, penyembah batu, sudah putus. Kok bisa, Pak? Bapak kan keturunan penyakit gula darah, atau penyakit jantung, atau penyakit apa? Iya, orang tua saya mungkin sakit jantung, terus mati karena serangan jantung. Tapi saya setelah ditebus menjadi anak Yesus.
Yesus nggak sakit jantung, Yesus nggak gula darah, Yesus nggak sakit apalagi, darah tinggi, darah rendah, paru-paru, ginjal, limpa, kanker, apalagi. Karena Yesus di surga tidak, demikian saya di bumi tidak. Tuhan sudah minum kutuk itu semua. 6. Dan ini yang luar biasa. Thaddeus minor Angger Asam itu berkatalah, ya sudah selesai. It is finished. Paid in full. Kula paid in full. Sudah dibayar semua utang-utang kita. Sudah selesai. Jangan sampai sedikit pun menyusup, oh belum, kamu harus nanggung, kamu harus pikul salib. Itu yang kita sering dengar. Kayaknya rohani banget, saudara. Padahal itu adalah bodoh. Ya kan Tuhan Yesus yang suruh pikul salib. Ya Tuhan Yesus suruh sebelum salib itu dipikul sama dia. Ya kalau sudah salib, ya sudah salib. Paulus nggak pernah tulis di Alkitab itu kamu harus pikul salib, nggak pernah. Yang ada tertulis kamu telah manusia lama, kamu telah turut disalibkan, kamu telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Misalnya Galatia 2 ayat 19 bagian B. Sudah selesai. Itu yang saudara-saudara katakan. Melki, kamu harus pikul salib, sangkal diri pikul salib. It is finished. Sudah selesai. Saya nggak mau pikul lagi itu kutuk. Karena terkutuklah orang digantung di kayu salib. Ya kan cuma pikul. Pikul kutuk juga nggak mau. Jadi kamu pikul apa dong? Kuk yang enak dan ringan. Rest. Amin. Ya itulah yang Tuhan Yesus kerjakan untuk kasih Tuhan. 7. Ya. Dia menyerahkan nyawanya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Kita tahu ya, Yesus disalib jam 9 sampai jam 3 sore. Dia menyerahkan nyawanya jam 3 sore. Ya, jam 12 sampai jam 3 gelap. Semua kutuk, semua hukuman, semua murka, semua penghukuman, api diserap habis oleh dia. Dan dia masih hidup. Berarti apa? Korbannya cukup. Sama-sama korbannya cukup. Lebih dari cukup ya. Jadi kalau kita bicara pembayarannya itu lebih dari cukup. Dan dia bukan dibunuh. Dia menyerahkan nyawanya. Itu buktinya. Amin, saudara. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Firman Tuhan malam hari ini. Sudah melihat begitu besar kasih Tuhan. Kasih Bapa menjelang Paskah. Ya, kita menghadapi Paskah di minggu Jumat Agung, ya, Paskah, Passover, ya, orang Israel keluar dari rumah perbudakan karena anak domba Paskah. Kita itu gambarannya aja udah luar biasa banget. Kita memiliki anak domba Paskah yang sejati, Yesus, ya, dikuburkan di hari raya apa tuh? Roti tidak beragi. Semuanya tepat waktunya. Hari Minggu bangkit, Resurrection Day, hari kebangkitan, hari buah sulung, tuh buah sulung, hari raya kebangkitan, hari raya buah sulung, dan 50 tuh hari dari Paskah, Pentakosta, ya. Itu sudah digenapi semua, saudara. Bagi saudara dan saya. Ya, nanti hari raya berikutnya, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, diangkat, kerajaan 1000 tahun, ya. Saudara, luar biasa. Yaitu kasih Bapa kepada kita. Amin. Ya, saudara yang mendengar rekaman YouTube, saudara mendengar tentang Yesus, saudara diselamatkan. Ya, saudara mendengar Injil, kabar baik. Tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya, saudara. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya.
Saya anak yang paling dikasih oleh Bapa. Saya telah diselamatkan, hidup saya tidak sama lagi. Hidup saya penuh dengan kasih dan kasih karunia Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ya, kita nggak takut lagi. Air yang jernih membasuh kita, ya, dari semua beban-beban, ya, kotoran dunia yang berat. Ya, kita sekarang diseka dengan kain lenan halus yang bersih melalui perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus kita bukan sebagai suatu kebiasaan agamawi apalagi, bukan, tapi kita terima sendiri dari Tuhan. Seperti Rasul Paulus katakan, ya dia terima sendiri dari Tuhan, berarti dari tangan Tuhan sendiri. Ya, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, kita memiliki roti anak nih, ya, kesembuhan. Ya, mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan memperingati apa? Memperingati kasih Tuhan, ya, kasih Yesus. Ya, memperingati kematiannya supaya kita hidup tuh. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti apa? Benar-benar benefit. Sama-sama katakan benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Ya, kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukan, ya, hancur-hancuran tadi, ya. Kita, kalau kita terus melihat bagaimana dia begitu dihancurkan karena kasihnya kepada kita, ya, supaya saudara dan saya utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah, dosa kita dihapus semua. Ya, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita, dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Sudah sembuh. Ya, telah sembuh. Ya, dibakar tuh seperti film di belakang. Dan kegelapan jam 12 sampai jam 3 dibakar habis, ya. Tapi nggak habis, nggak. Kita udah dengar tadi, Tuhan yang menyerahkan nyawanya kemudian. Tapi dia berkata sudah selesai. Nggak ada sisa buat kita. Sudah digenapi semua. Dan kita bisa rest di dadanya. Ya, bersandar di dadanya, bersandar penuh, mengandalkan penuh, rest di dadanya. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi. Sekarang ini saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, hijau, segar. Apa yang kita buat, prosper, good, sukses. Karena kita makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum terbaik, diolesi butter, bau harum Kristus, madu yang manis dari gunung batu, ya. Kita, dunia boleh gelap, boleh pahit, kita terima yang manis dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara, kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus, kata firman. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa kita. Saudara-saudara, dosa saudara dan saya sudah dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya sudah dihapus. Taken away. Saudara, ada kebenaran Allah dalam Kristus. Ya. Diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah pewaris. Sama-sama kan kita pewaris. Pewaris Kanaan. Tanah yang mengalir, flow. Mengalir berarti berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang kita nggak bangun. Kita nggak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, yang kita nggak gali, kita yang memilikinya. Sumur bicara apa, air bicara apa? Finansial. Ya,
kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima yang kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Luar biasa ya, kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawah itu semua. Ya, mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat dari latter rain, hujan akhir. Mewarisi apa lagi? Golden oil dari golden pipe. Setiap aspek, setiap area, setiap dimensi hidup kita ada minyak emas dari pipa emas. Berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani di alam surgawi. Semua sudah Tuhan bayar. Berkat-berkat karisma, karunia karena roh, Tuhan sudah bayar. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, kita bersyukur lagi. Kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan luar biasa baiknya buat kita. Haleluya.